Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan di hari yang baru. Tuhan selalu menyertai kita, Tuhan selalu memberkati kita. Sebab itu pagi hari ini mari bersama-sama kita menaikkan syukur kepada Tuhan untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah buat dalam hidup kita. Tuhan, terima kasih untuk setiap apapun yang terjadi dalam hidup kami. Kami percaya semuanya mendatangkan kebaikan. Sebab itu kami butuh tuntunan Tuhan sepanjang hari ini. Biar kami berjalan dalam rancangan Tuhan yang ajaib. Dan biar kami melihat mujizat demi mujizat terjadi di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Mari dari awal pujikan pujian ini. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku
tenang sebab Kau Allahku. Mari sembah Yesus. Kami tenang sebab Kau Allah kami. Kami aman di dalam-Mu. Kami tenang saat kami menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Kau yang berikan kami kekuatan, Kau yang berikan kami kemenangan di saat badai bergelora. Kami tenang, kami aman di dalam-Mu, Yesus. Lingkupi kami dengan kasih-Mu, naungi kami dengan anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Kami tenang sebab ada Tuhan bersama kami. Allah Immanuel selalu hadir bersama kami, menyertai, membimbing hidup kami. Kau pegang tangan kami Tuhan, berjalan sesuai kehendak-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Kami terus melihat dan mengalami kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami bukan hanya melihat, tapi kami menikmati setiap kasih setia Tuhan di dalam setiap hidup kami. Haleluya. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Ku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Ku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Mari dengan mengangkat tangan nyatakan, telah ku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapat
setia, Kau dapati aku tetap setia. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku nantikan, Kau ku nantikan, amin. Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku nantikan, Kau ku nantikan. Sekali lagi katakan, Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku.
percaya tidak ada perkara yang mustahil bersama dengan Tuhan. Tidak ada perkara yang sukar saat kami datang menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Kami percaya mujizat-Mu masih ada sampai hari ini. Kami percaya perkenanan-Mu masih ada sampai hari ini. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna atas kami. Yesus, tak ada yang tak mungkin bersama-Mu Tuhan. Bangkitkan iman kami pagi hari ini untuk terus berjalan dalam rancangan-Mu Tuhan. Haleluya. Mari pagi hari ini letakkan kekhawatiran-Mu di bawah kaki Tuhan dan pandang wajah-Nya. Percaya dengan iman sampai kuasa Tuhan dinyatakan, sampai mujizat terjadi. Haleluya. Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku sekali lagi katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Yesus, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah. Sekali lagi, berdaulat. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Ku tetap percaya Tuhan. Sekali lagi katakan, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Ku tetap percaya. Mari dengan mengangkat tangan dan percaya, katakan, segala perkara dapat ku tanggung. Amin. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Ku tetap percaya Tuhan setia. Apapun yang menjadi permasalahanmu pagi hari ini, mari percaya bahwa segala perkara dapat engkau tanggung di dalam Dia.
Sebab hanya Yesus yang memberikan kekuatan. Amin. Hanya Yesus yang sanggup melimpahkan segala anugerah yang terbaik dalam hidupmu. Sebab itu pagi hari ini ketika engkau ada di lembah kekelaman, ketika engkau sedang menghadapi masalah, ketika engkau sedang terlunta-lunta dengan segala sesuatu yang membuat engkau tidak punya pengharapan, taruh pengharapanmu di dalam kaki Tuhan. Taruh, letakkan di kaki Tuhan. Angkat tanganmu, angkat wajahmu dan berkata, Tuhan, aku percaya segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku. Bahkan sampai hari ini Tuhan yang engkau sembah, Dia Tuhan yang setia, Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan engkau. Percaya dengan iman, mari nyatakan di hadapan Tuhan, segala perkara dapat kutanggung. Haleluya. Segala perkara, bangkitkan imanmu pagi hari ini. Haleluya. Di dalam Dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Ku tetap percaya. Sekali lagi katakan, segala perkara, segala perkara dapat ku tanggung. Terima kasih Tuhan. Di dalam Dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Ku tetap percaya Tuhan setia. Ku tetap percaya Tuhan setia. Ku tetap percaya Tuhan setia. Ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan. Sekali lagi katakan, ku pandang wajah-Mu, kami berseru, Pertolonganku datang dari-Mu. peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam. Ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari berikan sorak-sorak bagi Tuhan kita. Haleluya. Sebab Tuhan sumber kekuatan, sumber pengharapan kami, sumber kemenangan, sumber mujizat di dalam hidup kami. Kami letakkan kekhawatiran kami dan kami mau berjalan dalam rancangan Tuhan yang ajaib, dalam rancangan Tuhan yang mulia. Biar Allah Immanuel selalu hadir menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan, biar setiap pujian penyembahan pagi hari ini menyenangkan hati Tuhan. Kita akan berdoa nanti dengan kasih. Saudara Dimas akan berdoa. Yesus, Yesus Tuhan. Oh Yesus, segala pujian, hormat, syukur kami berikan kepadamu Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh ada sampai hari ini semua karena berkat kasih-Mu yang nyata dalam hidup kami. Oh Yesus Tuhan, sungguh indah Tuhan rencana-Mu dalam hidup kami. Kami boleh ada di tahun yang baru, semua karena berkat kasih-Mu Tuhan yang nyata, yang boleh ada Tuhan di dalam hidup kami.
Kami bersyukur Tuhan, kami boleh memasuki tahun yang baru. Semua karena penyertaan-Mu, semua karena kasih-Mu Tuhan, yang boleh dinyatakan semakin hari semakin terang Tuhan. Oh Yesus Tuhan, biarlah di tahun ini Tuhan, kami mau melangkah bersama dengan-Mu Tuhan. Kami mau melangkah, kami mau melihat Tuhan, setiap langkah yang kami ambil sungguh indah dan makin indah di dalam Engkau Yesus. Engkau Tuhan yang terus beserta kami, Engkau Tuhan yang terus menuntun kami. Kemanapun kami pergi Tuhan, Engkau yang membawa kami pergi Tuhan. Jangan biarkan kami memilih jalan kami sendiri Tuhan, tapi Engkau gembala kami yang baik Tuhan. Engkau yang menuntun kami kepada air yang tenang Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Pagi hari ini Tuhan kami mau bersatu hati Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan. Oh Yesus, untuk gereja-Mu Efrata Tuhan. Engkau yang mendirikan gereja-Mu di atas batu karang yang teguh Tuhan. Semakin hari Tuhan kami mau melihat Tuhan, gereja-Mu ini akan semakin bersinar Tuhan, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, hidup di atas rata-rata Tuhan. Dan setiap harinya Tuhan, Engkau melimpahkan rahmat-Mu Tuhan untuk gereja-Mu ini Tuhan. Engkau memberkati Efrata Tuhan, Engkau memberkati Tuhan gembala yang ada Tuhan, Kau memberkati juga gembala penasihat kami Tuhan semakin hari. Kau berikan kekuatan, Kau berikan kesehatan Tuhan. Kau juga memberkati jemaat yang ada Tuhan, memberikan roh hikmat-Mu Tuhan, memberikan anugerah-Mu Tuhan untuk kami semua Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk generasi yang ada di Efrata Tuhan, generasi muda Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami ada generasi seperti anak panah Tuhan, yang ketika dilepaskan Tuhan, kami akan mencapai target kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah pemanah kami Tuhan. Kami percaya Engkau memberikan kami rencana yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Segala impian, segala masa depan kami serahkan Tuhan di dalam tangan-Mu Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Engkau mengangkat hidup kami Tuhan. Kami mau elevate Tuhan, kami mau hidup di atas rata-rata Tuhan. Kami mau perkatakan Tuhan, di tahun ini Tuhan hidup kami akan semakin naik level di dalam Engkau Tuhan. Tahun ini Tuhan kami akan menggapai setiap impian kami akan menggapai setiap target kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, semua karena anugerah-Mu yang nyata dalam hidup kami Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa-Mu Tuhan, bangsa Indonesia Tuhan. Kalau di tahun yang sebelumnya Tuhan kami menghadapi masalah, kami menghadapi setiap bencana Tuhan, tapi kami mau perkatakan Tuhan, tahun ini Tuhan menjadi tahun yang gemilang bagi bangsa Indonesia Tuhan. Semakin hari Tuhan Engkau semakin bawa naik Tuhan bangsa ini Tuhan. Engkau memberkati sepemimpin yang ada Tuhan, berikan roh hikmat-Mu Tuhan, supaya mereka dapat membedakan mana yang benar, mana yang salah. Mereka dapat memberikan kebijakan yang baik sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Engkau memberkati kami semua Tuhan. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu hadir, Roh Kudus-Mu mengurapi kami, sehingga hari ini Tuhan kami melangkah bersama dengan Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Biar doa syukur, pujian penyembahan yang sudah kami naikkan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan, menjadi persembahan yang hidup di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan, biarlah apa yang disampaikan sesuai seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Roh Kudus mengurapinya, dan kami siap Tuhan menjadi seorang murid yang mendengarkan. Di dalam nama berkat Tuhan Yesus, ini doa kami. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semua. Kita kembali ke dalam doa pagi kita, bahwa kita percaya bahwa Tuhan baik sampai saat ini, sampai ke tahun baru. Berkat Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Ya, bahwa di tahun baru ini banyak hal-hal baru dalam kehidupan kita. Amin. Bahwa hal-hal yang lama, yang menurut kita tidak perlu kita ingat-ingat kembali, hal-hal yang masa lalu yang sedih ataupun dosa-dosa yang terikat dalam hidup kita mau tinggalkan itu di tahun 2025 yang lalu, dan kita mau maju, mau move on di tahun 2026 ini. Ya, pada pagi hari ini saya akan membawakan sebuah renungan, yaitu cukup sampai di sini. Ya, jangan bawa dosa lama kita ke tahun yang baru. Ya, jangan membawa segala sampah-sampah hidup kita, masalah-masalah yang
kita alami di masa tahun lalu, ataupun dosa-dosa yang sampai sekarang ini mungkin kita belum sampai saat ini kita belum siap bisa lepas, Bapak Ibu. Nah, tapi kita percaya, kita mau yakin bahwa masa-masa lalu yang kita tinggalkan di tahun yang lalu, kita mau tinggalkan semua. Ya, makanya kenapa saya di sini membawakan renungannya itu, jangan bawa dosa lama kita ke tahun yang baru. Ya. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, bahwa kalau kita hidup dalam pengenalan Tuhan, kita hidup dalam ciptaan yang baru, kita hidup dalam Kristus, kita mau bilang bahwa apa yang menjadi yang lalu kita tinggalkan, Bapak Ibu, ya. Jadi kita benar-benar kita harus menghilangkan segala sesuatu yang menjadi sampah dalam hidup kita, menjadi yang belenggu-belenggu dosa yang membuat kita jauh dari Tuhan. Ya, makanya dikatakan bahwa yang lama sudah berlalu. Yang lama sudah berlalu, jangan kita ingat-ingat kembali, ya. Bahwa kenapa kita harus kita tidak mengingatkan kembali, karena kalau kita mengingat kembali, kita nggak akan pernah bisa berubah, kita nggak akan pernah menjadi ciptaan yang baru, ya. Makanya kenapa dengan tahun baru identik dengan kehidupan yang baru, ya. Karena kita mau belajar untuk selalu tumbuh dengan baik, ya. Kita mau selalu tumbuh next level. Kita nggak mau ingat-ingat masalah-masalah kita seperti apa yang dulu. Meskipun kita tahu bahwa masalah belum berhenti, belum selesai, tapi kita tahu bahwa di tahun yang baru ini kita menjadi ciptaan Tuhan yang baru, ciptaan Tuhan yang lebih, ya. Bahwa Tuhan sudah menyatakan yang lama itu sudah selesai, Bapak Ibu. Tuhan sudah menyatakan yang lama itu sudah selesai, nggak perlu kita ingat-ingat kembali, ya. Mungkin kita masih terikat dalam dosa, ya. Dosa yang di tahun 2025 kita sering jatuh bangun dalam dosa. Kita minta ampun sama Tuhan, kita jatuh lagi, ya. Tapi kita mengatakan bahwa kita harus lepas, ya. Kita harus lepas, bahwa itu menjadi sebuah komitmen dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, bahwa memang sebagian orang mengatakan bahwa meninggalkan masa lalu itu memang sulit, berat, ya. Apalagi kalau kita sudah melakukan dosa itu terlalu lama, ya. Jadi sudah melekat. Jadi kita mau lepas itu rasanya terasa berat, bukan karena kita nyaman dengan dosa itu, tapi karena kita sudah selalu beradaptasi dengan dosa itu, ya. Makanya di sini mengatakan bahwa membawa dosa lama itu sama dengan menyangkal firman Tuhan itu sendiri, ya. Karena apa? Karena Tuhan itu sudah mengampuni kita. Karena Tuhan sudah menyatakan itu sudah selesai. Dosamu sudah selesai, Tuhan sudah mengampuni. Tetapi kita membawa dosa lama kita, sama dengan kita sedang menyangkal Dia. Kita menyangkal Tuhan. Kita nyaman dengan dosa kita sendiri. Kita masa bodoh dengan mengatakan bahwa ya udahlah, udah terlanjur jatuh. Ya udah, aku sudah terlanjur jatuh, ya sekalian aja, ya. Tetapi di tahun yang baru ini, Bapak Ibu, janganlah kita membawa dosa-dosa lama itu. Oke, bahwa kita terikat dalam dosa. Di tahun 2025 kita selalu jatuh bangun dalam dosa yang sama. Kita berusaha kembali di tahun ini. Jangan pernah membawa dosa lama itu ke tahun sekarang ini. Karena apa? Karena Tuhan sudah menyatakan bahwa ini semuanya sudah selesai. Tuhan sudah mengampuni. Kita menjalani kehidupan kita yang baru tahun ini, ya. Kita bisa, Bapak Ibu. Asal satu, kita benar-benar kita mau tinggalin itu semuanya, nggak mau ingat-ingat kembali.
Nah, bagaimana saya bisa ninggalin masa lalu saya? Ya, mungkin dalam banyak teman-teman atau bapak ibu semuanya pernah berpikir bahwa bagaimana toh saya ini bisa meninggalkan masa lalu saya. Saya sudah mencoba berapa sekian kalinya. Saya sudah pernah curhat, saya sudah pernah sharing, tapi saya selalu jatuh dalam dosa yang sama. Bagaimana cara saya supaya aku tuh bisa meninggalkan masa lalu saya? Ya, itu yang mungkin membuat kita berpikir bahwa susah sekali toh untuk meninggalkan masa lalu itu. Tapi di sini kita mau belajar bersama-sama Bapak Ibu bahwa yang pertama ialah akui, jangan menyangkal. Melepaskan dimulai dari kejujuran kita, ya. Akui kalau kita tuh berdosa, ya. Akui apa yang menjadi dosa kita, akui apa yang menjadi kelemahan kita, ya. Bahwa Tuhan, aku nggak sanggup untuk lepas dari ini. Bahwa kita jujur, oh dosaku tuh ini, dosa saya itu ini, dan saya sampai sekarang ini belum lepas loh. Dan kalau kita nggak mengakui dosa kita, bagaimana Tuhan bisa ngubah hidupan kita? Ya, bagaimana Tuhan bisa ngubah hidupan kita menjadi yang lebih baik lagi kalau kita nggak pernah cerita, nggak pernah jujur sama Tuhan? Makanya dikatakan melepaskan dimulai dari kejujuran kita. Jangan menyangkal, ngakui aja bahwa aku melakukan ini, ya. Aku melakukan hal-hal ini. Kita mengakui sama Tuhan. Kenapa? Di dalam alasannya di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Di saat kita mau mengakui dosa kita, Bapak Ibu, Tuhan itu akan mengampuni segala dosa kita. Wow. Enggak cuma 1-2 dosa yang kita dihilangkan Tuhan, tapi segala dosa kita pun diampuni. Enggak cuma itu Bapak Ibu, Tuhan mampu menyucikan kita dari segala kejahatan. Kenapa? Karena kita mau jujur sama Tuhan, kita mau datang. Di saat kita mau jujur, di situ Tuhan bisa ubah hidupan kita. Tuhan bisa mengubah hidupan kita yang dulunya kita menjadi orang yang mungkin terikat dalam dosa, atau mungkin menjadi orang-orang yang disepelekan orang, atau mungkin kita memiliki firasat pikiran bahwa aku nggak layak di hadapan Tuhan, nah, ataupun aku juga nggak layak untuk melayani Tuhan, karena dosa membuat kita jauh dari Tuhan. Dosa membuat kita merasa nggak layak di depan Tuhan. Kita merasa di saat kita pelayanan, kita masih belum pulih dalam dosa kita. Kita melayani Tuhan rasanya kayak nggak ada rasanya, kayak nggak ada connect, hambar. Makanya kenapa di saat mau pelayanan kita harus menyucikan hidupan kita. Kita mengakui segala dosa kita, ya. Di saat mau pelayanan kita mengakui apa yang menjadi segala kejahatan kita, segala dosa kita. Dari situ Tuhan bisa menyucikan kita dan Tuhan bisa memulihkan hidupan kita. Makanya bagaimana caranya supaya kita bisa berubah, yaitu mengakui. Jangan pernah menyangkal bahwa kita tidak pernah jatuh dalam dosa. Jangan menyangkal bahwa aku gak pernah melakukan itu, ataupun kita sok tidak cerita sama Tuhan, merasa bahwa semuanya baik-baik aja. Cek hati kita, apakah hati kita ini sudah benar atau enggak. Apakah jangan sampai dosa itu membuat mati perasaan kita, membuat mati hati kita. Kalau dosa itu membuat hati kita mati,
itu benar-benar kita harus benar-benar kita minta dipulihkan Tuhan. Ya, makanya kita mau mengakui, jangan nyaman dengan dosa. Jangan pernah nyaman dengan dosa yang ada dalam kehidupan kita. Ya. Yang kedua, berserah. Mengakui bahwa aku tidak sanggup dengan kekuatanku sendiri. Kita mencoba. Aku jatuh dalam dosa ini. Aku sudah, di saat aku mau merasakan aku jatuh, aku lari. Aku mau lari, aku biar gak ingat-ingat itu. Mungkin ada contoh terikat dengan pornografi. Ya, di saat ada rasa hawa nafsu yang ingin jatuh, kita lari. Kita udah melakukan dengan kekuatan kita sendiri. Kita lari, kita nggak mau berdiam diri di kamar ataupun sendiri. Tapi di saat kita lengah, kita jatuh lagi. Kita merasakan bahwa aku capek, aku lelah, bahwa aku nggak bisa. Kuncinya yaitu berserah sama Tuhan. Di saat kita mau berserah sama Tuhan, Tuhan yang ambil alih hidup kita. Tuhan yang ambil alih segala tanggung jawab kita ini untuk bisa mengubah kita. Kalau kita tuh menggunakan kekuatan kita sendiri, sampai kapanpun kita nggak akan bisa. Makanya bagaimana kita bisa berhenti dalam dosa? Bagaimana kita bisa berhenti dengan masa lalu kita? Kalau kita nggak menyerahkan hidup kita sepenuhnya sama Tuhan, kita menganggap bahwa aku mampu, aku kuat, ya, bahwa aku sudah belajar bagaimana caranya aku bisa lepas dari sini. Tapi kita nggak menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Kita nggak mau datang sama Tuhan. Padahal di Mazmur 55 ayat 22 mengatakan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, ya. Maka Ia akan memelihara engkau, tidak untuk selama-lamanya yang dibiarkannya orang benar itu goyah. Makanya di Mazmur ini mengatakan bahwa serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, ya. Kita khawatir dengan masa depan kita. Kita khawatir dengan kitanya nggak pernah berubah-berubah ini. Kita khawatir karena sampai sekarang dosa kita nggak pernah bisa berubah, nggak bisa sembuh, nggak bisa dipulihkan, ya. Tapi di saat kita mau berserah sepenuhnya sama Tuhan, kita mau menyerahkan segala kekhawatiran kita sama Tuhan, Tuhan sanggup mengubah Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Asal kita mau menyerah sama Tuhan, bahwa kita nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Kita mengakui bahwa kita nggak akan sanggup kalau nggak Tuhan bekerja dalam hidupan kita. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan mampu. Yang mustahil bagi Tuhan bisa menjadikan semuanya itu. Asal kita percaya, ya. Mungkin Bapak Ibu dan teman-teman udah capek dengan hidup Bapak Ibu dan teman-teman. Capek, lelah, bahwa sampai sekarang ini aku belum bisa berhenti dari dosaku ini. Sampai sekarang ini aku belum bisa berhenti dengan terikatanku ini. Masalah ekonomi dalam kehidupan keluarga, suami istri. Tuhan mau di saat kita punya masalah apapun, punya beban apapun, Tuhan maunya kita tuh datang sama Tuhan. Bahwa Tuhan itu sebetulnya mau direpotkan, ya. Tuhan itu sebenarnya mau banget direpotkan, ya. Bahwa Tuhan tuh pengen bahwa kita tuh sepenuhnya mengandelin Dia, ya. Bukan mengandelin kekuatan kita, bahwa sungguh berdosa kalau kita tuh mengandalkan kekuatan manusia, ya. Bahwa Tuhan tuh pengen kita tuh semua anak-anaknya kalau punya masalah, punya beban, Tuhan tuh mau direpotkan loh Bapak Ibu, ya. Tuhan tuh pengen banget direpotkan. Tapi kadang-kadang anak-anaknya dia gak mau, yang enggan datang sama Tuhan.
Ya. Nanti kalau punya masalah depresi, kalau punya masalah nanti mengurung diri di kamar, mengurung diri di rumah. Ya. Gak mau datang sama Tuhan, gak mau cerita sama Tuhan. Tapi di saat kita mau datang sama Tuhan, Tuhan memberikan perlindungan. Tuhan memberikan sukacita kalau kita mau datang sama Tuhan. Itu kuncinya. Kalau kita nggak mau datang sama Tuhan, ya Tuhan nggak akan bisa memulihkan kehidupan kita. Kita akan selalu lemah dalam kehidupan kita. Kita nggak akan pernah bisa lolos dari segala dosa kita. Kita nggak akan pernah bisa lolos dari segala belenggu-belenggu yang mengikat kehidupan kita. Ya. Makanya kita mau berserah sama Tuhan. Belajar menyerahkan kehidupan kita sama Tuhan. Supaya Tuhan yang ambil alih dalam kehidupan kita. Di saat Tuhan mengambil alih dalam kehidupan kita, ya udah, Tuhan mau masa depanku seperti apa, Tuhan sudah tanggung. Mau kerjaanku nanti gimana, Tuhan sudah tanggung. Kita nggak akan pernah mau pikir bahwa nanti bagaimana masa depanku, bagaimana pekerjaanku, bagaimana keluargaku. Kalau kita sudah menyerahkan semuanya sama Tuhan, ya udah, Tuhan sudah kasih jalan-jalannya itu semuanya kepada kita. Kita nggak perlu khawatir, ya. Kita nggak perlu khawatir karena Tuhan sudah handle semuanya, Bapak Ibu. Amin. Yang ketiga, kenapa alasannya kita nggak bisa lepas dari masa lalu? Kita mau belajar bahwa kita harus memutuskan akses ke dosa lama, ya. Pertobatan bukan cuma nangis, tapi memutus jalur. Kita jatuh dalam dosa, kita datang sama Tuhan, kita nangis, ya. Habis itu kita kembali lagi sama dosa kita lagi, minta ampun sama Tuhan, nangis, balik lagi ke dosa yang lama lagi, sampai seperti itu terus. Nah, makanya bukan cuman karena kita habis lakukan dosa, kita datang sama Tuhan, Tuhan ampuni, terus kita lakukan dosa lagi, Tuhan ampuni, kita nangis, seperti itu terus. Tapi kita nggak pernah memutuskan akses ke dosa lama itu. Ya, mungkin kalau kita ekonominya kita sedang lemah, ya sudah, kita nggak perlu boros, kita nggak perlu royal, ya, kita nggak perlu mengambur-ngamburkan uang. Mungkin kalau kita terikat dengan pornografi, bagaimana cara kita bisa lepas? Kita putuskan konten-konten yang tidak baik, jalur-jalur yang tidak baik, ya. Bahwa jangan memberi kesempatan kepada iblis, ya. Kalau kita nggak bisa melepaskan akses itu, sama aja kita sedang memberikan kesempatan kepada iblis untuk menguasai kehidupan kita kembali. Lah kita katanya gimana kita bisa melepas dari masa lalu itu kalau kita bisa memberikan kesempatan kepada iblis, ya. Kalau kita mau lepas dari segala dosa kita, ya kita jangan pernah memberikan kesempatan itu kepada iblis. Putuskan segala akses-akses yang membuat kita tuh jatuh dalam dosa lagi, ya. Tinggalkan itu semuanya. Jangan pernah ingat-ingat lagi, ya. Jangan pernah ingat-ingat kembali segala dosa-dosa yang segala akses yang membuat kita itu nggak bisa bangkit, nggak bisa menjadi ciptaan Tuhan yang baru, ya. Satu kisah yang pernah kita belajar di sekolah minggu juga sering kita belajar ini, Bapak Ibu, yaitu tentang istri Lot, ya. Bahwa di saat malaikat Tuhan menyuruh keluarga Lot ini untuk lari, untuk meninggalkan kota Sodom, ya. Karena apa? Karena Tuhan akan mau melenyapkan kota Sodom. Mereka lari, tetapi yang namanya istri Lot ini tidak mau dengar-dengaran, Bapak Ibu. Akhirnya istri Lot berubah jadi tiang garam, ya. Kenapa?
Karena istri Lot ini tidak mau meninggalkan masa lalunya. Dia melihat bahwa di kota itu aku merasa nyaman. Di kota itu merasa harta-hartaku semuanya di situ. Aku nggak bisa tinggalin semua hartaku, kenyamananku. Mungkin fisiknya dia lari dari kotanya, tapi hatinya enggak. Hatinya enggak lari. Hatinya masih tertinggal di sana. Dia melihat ke belakang bahwa di sana aku merasa nyaman. Di sana harta-hartaku ada. Yang aku sudah hidup bertahun-tahun di situ, aku harus tinggalkan kota itu, kenyamananku. Karena dia tidak mau dengar-dengaran. Karena dia tidak bisa meninggalkan masa lalunya. Dia berubah menjadi tiang garam. Kenapa? Tuhan sudah memberikan kesempatan kepada kita, Bapak Ibu, untuk kita untuk menyelamatkan kita. Terkadang kita juga gak mau dengeran sama Tuhan. Tuhan sudah kasih kita peluang untuk berubah, tapi kadang kita juga gak mau dengeran sama Tuhan. Akhirnya kalau kita jatuh lagi dalam dosa, kita dapat masalah lagi, kita seakan-akan nyalain Tuhan. Kita menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan yang memberikan masalah ini? Tuhan tidak pernah memberikan kita masalah. Tapi kadang kitanya ini ya gak pernah denger-dengeran sama Tuhan. Di saat kita punya masalah, kita nyalain Tuhan. Padahal Tuhan sudah memberikan kita peluang untuk kita bebas dari segala dosa, dari segala masa lalu. Tapi kitanya gak mau. Kita merasa nyaman dengan apa yang kita alami di belakang itu. Aku nyaman kok, aku gak bisa pergi. Akhirnya kita nyaman dengan dosa itu. Kita jangan pernah nyalahinkan Tuhan, karena itu pilihan kita sendiri. Ya. Mari Bapak Ibu, bahwa di tahun baru ini kita sama-sama belajar untuk bisa pulih. Kita mau ninggalin masa-masa lalu kita. Kita mau menuju di tahun baru ini, menuju perkenanan Tuhan, menuju berkat Tuhan. Tuhan sudah menyediakan berkat yang lebih baik dalam kehidupan kita, asal kita mau berubah. Amin. Tahun ini Tuhan sudah membawa kita sejauh ini, Bapak Ibu. Jangan biarkan satu tatapan ke masa lalu menghentikan langkah kita ke depan. Yang lama cukup sampai di sini. Amin. Bahwa jangan pernah masa lalu itu menghentikan kita untuk berubah. Jangan pernah masa lalu itu menghentikan kita supaya kita bisa maju ke depan. Tapi yang lama cukup sampai di sini. Amin Bapak Ibu. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau siapkan hati kita bahwa kita percaya kita mau diubah oleh Tuhan. Ku kan
biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Mari kita datang pada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang baru yang Kau berikan, buat minggu yang baru, buat tahun yang baru. Engkau begitu baik, dan kami percaya bahwa minggu ini kami akan diberkati. Yang bekerja, yang sekolah, yang kuliah, kami akan melihat kebaikan Tuhan. Keberhasilan demi keberhasilan akan kami alami, karena Tuhan yang baik, Tuhan yang hidup ada bersama kami. Memberkati semua sudah melayani hari ini, memberkati Saudara Yosi dan Firman, pakai untuk kemuliaan-Mu, memberkati hidup kami, kiranya makin menyenangkan hati Tuhan. Saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa, sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.